Halo, perkenalkan, nama saya Mira Rizky. Saya sebagai salah satu fasilitator di kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2020. Mungkin perkenalan dulu aja. Jadi saya ini merupakan lulusan dari program studi seni rupa di Institut Teknologi Bandung, dan sekarang saya berprofesi sebagai edukator, seniman, dan musisi. Nah, dan sekarang saya sedang mengerjakan beberapa proyek seni lainnya dan kemudian berkontribusi dalam kegiatan ini juga. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi nih dengan teman-teman perihal gagasan tentang pemanfaatan dan eksplorasi potensi lokal yang nantinya hasil akhirnya akan berupa menjadi sebuah prakarya. Sebenarnya awal mula dari gagasan ini sebenarnya sudah sering diperbincangkan di antara teman-teman seniman lainnya gitu ketika dalam proses pembuatan karya. Sebenarnya kita melakukan sebuah riset observasi terhadap masyarakat di sekitar kita, dan ternyata kita sebagai bangsa Indonesia ini harusnya bangga loh, karena bangsa kita ini terdiri dari beragam suku bangsa, bahkan banyak sekali jumlahnya, mungkin bisa sampai lebih dari 1000 gitu, dan masing-masing suku bangsa tersebut itu memiliki kearifan lokalnya sendiri. Nah, kearifan lokal yang sangat melimpah itu harusnya dapat kita manfaatkan potensinya dalam berbagai macam sektor. Tiap daerah itu berhak menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kearifan lokalnya agar dapat selalu dapat diterima perkembangan kehidupan masyarakat di masa kini gitu, agar si kearifan lokal itu pun tidak punah. Usaha seperti ini tuh udah pernah didukung oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 kalau nggak salah, yang dia itu isinya membicarakan tentang pemajuan kebudayaan, proses pemanfaatan potensi dan pengeksplorasian potensi lokal ini dapat kita garap dengan beberapa syarat seperti yang tadi saya sebutkan. Pertama, tahap awalnya adalah bagaimana caranya agar masyarakat itu sendiri sadar akan identitas mereka sendiri. Ketika sebuah masyarakat sudah sadar akan potensi yang dimilikinya, perlunya ada edukasi menyeluruh. Masyarakat perlu diedukasi untuk bagaimana cara mengolahnya, menjaganya, bahkan mengembangkannya itu. Nah, makanya dalam kesempatan ini saya juga membagikan sebuah bagan di mana di situ aspek pendidikan dalam masyarakat akan berperan penting dalam proses pemanfaatan dan eksplorasi potensi lokal ini. Nah, ketika sebuah masyarakat sudah diedukasi, dia sudah diberitahu bagaimana caranya mengolah potensinya, bagaimana cara menjaganya, dan bagaimana cara untuk bisa mengembangkannya agar bisa tetap relevan dengan berkehidupan bermasyarakat di zaman sekarang. Nah, kemudian hal tersebut tuh dapat memicu gagasan-gagasan baru yang tentunya akan bermanfaat di berbagai macam sektor. Berbagai macam sektor ini tuh yang akan saya kedepankan di dalam pembahasan kali ini, yaitu di sektor perekonomian. Kenapa? Karena dalam sektor perekonomian tentunya perekonomian itu akan menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dengan masyarakat yang berpendidikan, dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, seharusnya itu akan menunjang peningkatan sektor perekonomian masyarakatnya menjadi lebih baik juga. Ketika masyarakatnya sudah menjadi sejahtera dengan sektor perekonomian yang baik ini, seharusnya dan mungkin sebaiknya itu tuh dialokasikan si hasilnya itu untuk menjaga kembali si kearifan lokal tadi yang sebenarnya adalah sumber dari si kegiatan perekonomian ini juga. Ketika siklus ini terus menerus berjalan, beregenerasi, dan diturunkan dengan baik kepada generasi yang baru, maka usaha pemanfaatan potensi ini pun akan berhasil gitu di masyarakat. Dan di masa depan mungkin si kearifan lokal ini yang kita miliki akan tetap terjaga dengan masyarakat yang kehidupannya sejahtera juga. Sebenarnya tujuan dari pemanfaatan dan eksplorasi potensi lokal ini pada awalnya
adanya keinginan untuk memantik lahirnya inisiatif di teman-teman yang lain dalam usaha meningkatkan kesadaran dan pelestarian dari masyarakat terhadap kebudayaan lokalnya sendiri. Kegiatan ini bergerak di bidang pendidikan dan untuk mengedukasi masyarakat seberapa pentingnya sih potensi lokal yang kita miliki. Pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu bentuk dari pendidikan karakter juga, karena tidak menutup kemungkinan peserta dari kegiatan ini pun misal dimulai dari usia remaja bahkan sampai dewasa sekalipun. Banyak yang lain adalah ingin terjadinya proses pengembangan ide mengenai wacana pemanfaatan dan potensi lokal, karena di sini kita akan melibatkan banyak orang, melibatkan banyak individu, melibatkan banyak kepala-kepala lagi untuk berpikir. Dan yang terpenting sebenarnya dari tujuannya itu adalah kelestarian kebudayaan dapat terjaga dari segi penghayatan bagi setiap masyarakatnya dan dari segi publisitasnya. Dan ini juga sebenarnya menjadi salah satu antisipasi ketika misalnya kebudayaan kita diklaim oleh misalnya oleh bangsa lain. Nah, jika kita sudah bisa mempublikasikannya, memasarkan si produk ini kepada halayak banyak, bahkan dunia gitu, ini akan menjadi sebuah legitimasi bahwa produk kebudayaan ini itu adalah milik kita, bukan dari bangsa lain. Dari kegiatan pemanfaatan dan eksplorasi potensi lokal ini sebenarnya kita bisa mendapat banyak sekali manfaatnya. Nah, di sini mungkin saya bisa coba mengkategorisasikan manfaat-manfaat tersebut ke dalam 5 kategori. Nah, di bidang ekonomi, manfaat yang bisa dirasakan adalah seperti pengkayaan produk ekonomi kreatif. Nah, seperti yang tadi kita bicarakan sebelumnya, kita ini bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali suku bangsa dan memiliki kekayaan kearifan lokal yang sangat melimpah. Dan tentunya nanti ketika potensi-potensi tersebut telah kita olah dan telah dijadikan sebuah produk-produk yang sangat banyak sekali ragamnya melalui hasil dari eksplorasi, tentunya ini akan memperbanyak ragam produksi ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif. Aspek estetika, ketika semua ragam itu menjadi banyak sekali, nah kita juga diuntungkan dengan munculnya banyak referensi, misalnya untuk dalam seni, misalnya referensi secara visual bagi para seniman atau pengrajin lainnya. Ini bisa jadi juga sebagai usaha untuk meningkatkan selera masyarakat terhadap karya seni. Selanjutnya, manfaat di aspek pendidikan. Manfaat di aspek pendidikan, ketika kita sudah dapat mengeksplorasi bagaimana caranya agar si potensi-potensi kearifan lokal ini dapat disampaikan masyarakat dan dikonsumsi lagi oleh masyarakatnya, itu akan menjadi sebuah media edukasi yang sebenarnya tidak membosankan juga. Secara tidak langsung ketika masyarakat mengkonsumsi produk tersebut, mereka juga dapat menerima nilai-nilai yang disisipkan melalui produk prakarya tersebut, dan sebenarnya itu adalah bentuk edukasinya. Nah, selanjutnya ada manfaat di bidang budaya. Nah, di sini sebenarnya diharapkan kegiatan ini dapat melahirkan kecintaan masyarakat terhadap kearifan lokalnya sendiri gitu. Nah, di sini juga diharapkan juga wawasan Nusantara masyarakat pun akan meluas, apalagi jika kegiatan ini dilakukan dalam cakupan yang besar, misal dalam cakupan nasional. Nah, di situ kita akan bertemu teman-teman lain kan dari beragam daerah lainnya, yang tentunya kita akan melakukan interaksi budaya satu sama lain, sehingga wawasan Nusantara kita pun akan menjadi lebih luas lagi. Dan selanjutnya ada manfaat di bidang sosial, yang sebenarnya itu memacu kesadaran masyarakat atas tatanan kehidupan bersosial yang berlaku di sekitarnya. Nah, dalam mengembangkan gagasan untuk memanfaatkan dan mengeksplorasi potensi lokal ini, sebenarnya kita bisa beracu pada beberapa unsur kebudayaan. Nah, unsur kebudayaan itu apa aja sih? Nah, unsur kebudayaan itu adalah sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencaharian hidup,
dan yang terakhir adalah sistem religi. Kelima poin tersebut akan menjadi acuan bagi kita dalam mengembangkan gagasan untuk memanfaatkan serta mengeksplorasi potensi dari kearifan lokal yang kita miliki. Bentuk inisiatif yang dapat terrealisasikan dari pengembangan gagasan tersebut, mungkin kalau di sini kita bisa bicarakan dalam bentuk inisiatif yang fisik dan non fisik. Bentuk inisiatif dalam wujud fisik diidentifikasi dari wujudnya yang dapat dicerna oleh indera kita. Maksudnya kita dapat menyentuhnya kah, atau mungkin kita dapat menciumnya, kita dapat mendengarnya, kita dapat merasakannya, dan lain sebagainya. Umumnya dalam bentuk karya sebagai hasil dari sebuah aktivitas, maksudnya adalah sebuah prakarya. Di sini saya punya salah satu contoh bentuk inisiatif fisik. Di sini wujudnya berupa buku dongeng. Nah, judul dari buku dongeng ini adalah Koleksi Terbaik 100 Dongeng Rakyat Nusantara. Buku ini dibuat oleh Gamal Komandoko dari penerbit Cabai Rawit 2013. Nah, buku dongeng yang berisikan dongeng-dongeng Nusantara yang tentunya berasal dari kearifan lokal masyarakat yang ada di Nusantara ini, tentunya dia memuat nilai-nilai kebudayaan dan disisipkan melalui cara yang menarik. Di sini seperti kayak ada cara untuk mengedukasi anak-anak mengenai identitas kebudayaannya sendiri secara lebih menyenangkan. Sebenarnya pada umumnya dongeng-dongeng didistribusikan kepada masyarakat melalui budaya tutur kata, dan itu tidak bersifat fisik, dan kecenderungan mungkin banyak sekali dongeng-dongeng seperti itu punah dan tidak pernah terdengar lagi. Nah, dengan buku dongeng seperti ini, dongeng-dongeng yang ada di dalam masyarakat dapat terarsipkan. Salah satu contoh bentuk inisiatif fisik lainnya bisa kita pelajari dari teman-teman kita di Kampung Adat Cirende. Nah, Kampung Adat Cirende ini sendiri sebenarnya terletak di Kecamatan Cimahi Selatan, Kelurahan Lewi Gajah. Uniknya dari apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di sana adalah mereka mempertahankan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka dari sejak zaman penjajahan Belanda. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Jadi dongengnya pada saat itu penjajah Belanda memonopoli distribusi perdagangan beras di sana, dan pada saat itu juga telah terjadi kekeringan sehingga sulit sekali untuk menanam beras pada masa itu, sehingga pada akhirnya masyarakat mulai bercocok tanam dengan tanaman ketela dan menjadikan tanaman ketela sebagai bahan baku makanan pokoknya. Nah, sejak zaman itu masyarakat di Kampung Adat Cirende berhenti mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok mereka, dan kebiasaan tersebut telah diwariskan hingga sekarang. Karena pada dasarnya mayoritas mata pencaharian teman-teman di Kampung Adat Cirende adalah petani ketela, mereka telah melakukan berbagai macam inovasi terhadap produk pangan mereka yang berbahan dasar ketela. Jika kita pergi ke Kampung Adat Cirende sekarang, kita mungkin akan menemukan banyak sekali ragam macam produk panganan yang terbuat dari ketela. Selain dari nasi yang terbuat dari ketela, yang biasa mereka sebut sebagai rasi, kita juga dapat menemukan produk olahan pangan lainnya seperti dendeng ketela. Bahkan mungkin kalau kamu yang suka dengan makanan manis, ada egg roll ketela, ada keripik ketela, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman perlu datang ke sana sendiri untuk melihat apa aja sih inovasi terbaru mereka yang mereka lakukan sekarang. Dan dengar-dengar katanya mereka sekarang tengah mengembangkan produk terbarunya yang sebenarnya sangat jadi tren di kalangan anak muda masa kini, yaitu boba. Nah, mereka sedang mengembangkan cara bagaimana memproduksi boba versi mereka sendiri. Selain bentuk inisiatif yang fisik, nah, pengembangan gagasan bisa jadi menjadi bentuk inisiatif yang non-fisik. Alias, ya kita tidak bisa menyentuhnya secara fisik. Nah, bentuk inisiatif
Wujud non-fisik berawal dari alam pikiran yang melahirkan ide, gagasan, nilai, ataupun norma. Wujudnya seringkali memantik sasaran agar bertindak sesuai dengan yang diharapkan atau dirancang. Nah, biasanya ini bisa jadi berupa campaign pemerintah terhadap masyarakatnya. Kalau misalnya teman-teman pernah datang ke Bandung atau mungkin ke daerah Jawa Barat, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah Rebo Nyunda. Nah, Rebo Nyunda ini adalah sebenarnya sebuah kegiatan mingguan yang rutin dilaksanakan di Kota Bandung, dan sebenarnya ini merupakan anjuran dari pemerintah guna untuk melestarikan kebudayaan adat Sunda. Nah, sebenarnya program Rebo Nyunda ini sudah resmi dijadikan peraturan daerah oleh pemerintah di Kota Bandung. Nah, kegiatan yang bersifat mingguan ini menganjurkan masyarakat mulai dari anak-anak di bangku sekolah sampai pegawai negeri sipil untuk menggunakan pakaian adat Sunda. Misalnya seperti pangsi untuk pria dan kebaya untuk wanita. Contoh lain inisiatif non-fisik yang bisa kita temukan, bisa kita lihat dari teman-teman kita yang di kampung adat Cirende lagi. Saya membicarakan banyak sekali tentang mereka karena saya pernah mengalami untuk berkunjung ke sana dan berbagi banyak sekali cerita dengan teman-teman di sana. Jadi mereka memiliki tradisi untuk tidak menggunakan alas kaki sedikit pun ketika mereka mendaki bukit. Nah, bukit tersebut sebenarnya bersifat cukup sakral di mana mereka melakukan proses ibadahnya. Nah, mengapa mereka tidak mengizinkan pengunjung atau bahkan masyarakatnya sendiri untuk menggunakan alas kaki ketika menaiki bukit tersebut? Hal ini dikarenakan agar orang-orang yang pergi ke atas bukit melalui berbagai macam medan tanah dan tumbuh-tumbuhan yang ada tidak merusaknya, tidak merusak tanaman-tanaman yang ada. Ketika telapak kaki kita menyentuh tanah yang begitu subur di bukit-bukit tersebut, sebenarnya itu merupakan sebuah momen untuk memantik kita sadar bahwa kita ini hidup di antara lingkungan yang begitu besar, lingkungan alam yang begitu besar, dan menyadari akan pentingnya kehadiran alam di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, jadi sebenarnya ini seperti usaha untuk menyadarkan masyarakat di sekitarnya bahwa keberadaan alam itu penting dalam kehidupan kita. Bentuk-bentuk inisiatif yang tadi kita bicarakan sebenarnya merupakan bentuk lain dari usaha masyarakat untuk mengembangkan dan melindungi kebudayaan yang dimilikinya di mata masyarakatnya lagi, atau bahkan di mata masyarakat dunia. Semua hasil dari inisiatif pengembangan budaya tersebut sebenarnya bisa kita kategorisasikan lagi nih melalui ruang lingkupnya. Bisa dari ruang lingkup yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kita coba bahas ruang lingkup yang paling kecil. Nah, bentuk inisiatif dalam ruang lingkup terkecil sebenarnya bisa terjadi dalam sebuah keluarga atau mungkin hanya sebatas kerabat terdekat saja. Nah, hal ini mungkin contoh mudahnya seperti mengadakan perkumpulan keluarga yang biasa dilakukan setiap tahun. Paling gampangnya adalah seperti perkumpulan keluarga pada saat hari raya, misalnya hari raya Idul Fitri atau hari raya Natal dan sebagainya gitu. Atau mungkin tidak hanya sekedar perkumpulan keluarga saja, bisa jadi ada sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama, dan kegiatan tersebut bisa jadi menghasilkan produk tertentu yang memang berdasarkan dari tradisi yang sudah berakar di dalam keluarganya secara turun-temurun. Nah, sebenarnya kegiatan seperti ini juga ada tujuan untuk mengedukasi generasi penerusnya, seperti misalnya anak-anaknya, agar terus melestarikan tradisi keluarganya tersebut. Nah, di sini saya melampirkan contoh dari apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di Desa Caringin, Bandung. Nah, katanya di sana itu ada sekitar 600 kepala keluarga dan 60% diantaranya masih berprofesi sebagai pengrajin ketupat. Di sini
perputaran nilai kebudayaannya berjalan dengan lancar, pengrajin ketupatnya diuntungkan dengan hasil penjualannya, dan konsumen yang mendapatkan produknya, mereka mendapatkan sarana edukasi mungkin bagi anak-anak kecilnya untuk mengetahui apa sih itu ketupat, dan tentunya mereka juga diuntungkan dari segi waktu, karena mungkin mereka tidak perlu lagi meluangkan waktu yang begitu banyak untuk membuat bungkus ketupat, dan sehingga semuanya dapat menikmati ketupat di hari raya. Untuk ruang lingkup sedang, cakupannya mungkin seperti masyarakat sekitar, desa, atau mungkin kota. Nah, kegiatannya itu bisa melibatkan komunitas-komunitas tertentu di mana partisipan mengenal satu sama lain dari mulut ke mulut. Nah, mereka berteman dari seorang temannya lagi, dan menyebabkan adanya sebuah kegiatan bersama yang bisa membuat inisiatif untuk melakukan kegiatan pemanfaatan dan eksplorasi potensi lokalnya ini. Nah, manfaat dari inisiatif pada skala ini sebenarnya dapat berfungsi sebagai riset parameter kualitas kebudayaan bagi suatu wilayahnya. Contohnya adalah seperti apa yang digelar oleh Dewan Kesenian Balikpapan, yaitu Balikpapan Manuntung Art Festival 2019. Nah, sebenarnya acara ini merupakan acara ajang lomba tari kontemporer di Balikpapan. Acaranya itu berlangsung pada bulan Desember tahun 2019 itu. Dalam acara ini sebenarnya terkumpul nih 14 sanggar se-Kalimantan Timur yang mengikuti perlombaan tari daerah di dalam acara ini. Bentuk inisiatif ini juga terjadi pada ruang lingkup besar. Nah, di sini mungkin besar itu bisa dikatakan relatif gitu. Bisa jadi dimulai dari kota, pulau, negara yang mungkin bisa senusantara, atau mungkin bisa jadi mancanegara, atau mungkin planet, tata surya. Itu terserah teman-teman ya mendefinisikannya. Jadi tapi yang terpenting adalah sebenarnya inisiatif ini berlangsung yang melibatkan banyak masyarakat. Nah, dalam pembahasan ini sebenarnya paling logisnya adalah cakupan internasional gitu. Kalau misalnya dalam ruang lingkup kecil, kita mungkin masih membicarakan kepentingan kebudayaan lokal, kebudayaan regional, mungkin hanya membatas daerah tertentu gitu. Nah, mungkin dalam ruang lingkup yang besar ini kita membicarakan berbagai macam kebudayaan. Kalau misalnya dalam ruang lingkup nasional, kita membicarakan bagaimana budaya di Nusantara ini dapat dijaga kelestariannya, dapat dikembangkan potensi-potensinya, dan dapat dimanfaatkan. Dan kita bisa pergi ke ruang lingkup yang lebih besarnya lagi, yaitu ruang lingkup internasional. Kita membicarakan kebudayaan antar bangsa, di mana bangsa Indonesia dan bangsa lain yang memahami bahwa kebudayaan mereka adalah hal yang penting untuk dijaga dan dilestarikan, lalu dimanfaatkan untuk kepentingan berkehidupannya bermasyarakat. Nah, di sini salah satu contoh yang bisa saya sertakan adalah seperti acara-acara festival internasional yang memang sudah diselenggarakan di Indonesia. Salah satu contohnya itu adalah Makassar International Writers Festival. Nah, ini jadi seperti festival internasional di mana berkumpulnya para penulis, para pegiat literatur gitu, para komunitas perpustakaan berkumpul, dan itu tidak hanya para pegiat lokal di Makassar saja, tapi ternyata melibatkan banyak sekali pegiat-pegiat lain di kancah internasional. Dan katanya ternyata festival ini merupakan salah satu festival terbesar di Indonesia Timur. Itu cakupannya yang besar ini sebenarnya membuat kesempatan yang besar bagi para pesertanya untuk bisa berjejaring dari ruang lingkup lokal sesama para pegiat di daerahnya masing-masing ke nasional, dan bahkan sampai ke internasional, karena mereka bisa bertemu dengan pegiat-pegiat lainnya di negara-negara lain. Sekarang kita langsung masuk ke tahap pembinaannya aja ya. Di tahap pembinaan ini bisa kita bagi lagi nih ke dalam 4 tahap. Nah, 4 tahap ini sebenarnya cukup penting ya, dan dinilai cukup dasar juga. Di antaranya itu yang pertama adalah tahap inkubasi ide,
lalu diikuti dengan tahap produksi karyanya, lalu diikuti lagi dengan tahap kontrol kualitas beserta dengan evaluasi, dan yang terakhir adalah tahap publikasi beserta pemasarannya. Nah, sekarang kita coba bahas dulu nih tahap inkubasi ide. Oke. Di tahap inkubasi ide ini sebenarnya tentunya kita harus menyiapkan ide kita masing-masing gitu. Penting sekali untuk kita tetap menjaga orisinalitas ide kita. Setelah kita memiliki ide tersebut, ada baiknya kita itu melakukan riset terhadap kebudayaan-kebudayaan yang kita setuju. Misalkan adalah kebudayaan kita sendiri. Nah, dalam proses riset ini kita perlu lebih mendalami lagi dan lebih memahami lagi apa aja sih potensi yang terdapat di dalam kebudayaan kita. Nah, dalam proses riset ini sebenarnya kita bisa mendapatkan data-data tersebut dalam bentuk yang terekam, dalam bentuk yang memang sudah terdokumentasi seperti buku atau misalnya arsip-arsip berupa dari catatan-catatan kaki atau misalnya dari koran atau mungkin berupa video dan sebagainya. Ada juga data-data yang memang perlu kita koleksi dari orang-orang bersangkutan, misalnya dari orang-orang tokoh adat. Mungkin dikarenakan misalnya data-data ini memang tidak sempat didokumentasikan. Nah, proses riset ini sebenarnya tidak melulu soal mengumpulkan data mengenai apa saja yang bisa kita gali potensinya. Nah, tapi riset juga sebenarnya adalah mengenai pencarian cara. Bagaimana sih cara yang lebih efektif, cara yang lebih inovatif lagi untuk bisa menjawab permasalahan yang sedang kita tuju. Nah, sebenarnya pencarian cara lain ini sangat berkaitan dengan pencarian referensi. Nah, di dalam bagian yang saya lampirkan, referensi menjadi aspek pendukung dalam proses inkubasi ide. Dalam tahap pencarian referensi ini, kita dapat menemukan sudut pandang yang baru dari pegiat-pegiat sebelumnya yang telah melakukan hal serupa yang kita ingin lakukan. Nah, kebaikan dari pada proses pencarian referensi ini, pada proses observasi referensi ini, kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan dari apa yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap kebudayaan sendiri. Nah, dari situ kita bisa mengambil nilai-nilai baiknya dan bisa juga kita terapkan terhadap ide kita. Nah, jadi kita telah memiliki data lapangan dari hasil riset kita mengenai potensi apa saja yang bisa kita gali dan kita kembangkan. Lalu kita memiliki ide kita sendiri, dan yang lainnya adalah ide dari hasil referensi kita. Nah, semua data tersebut kita kombinasikan dan kita olah, lalu akan memunculkan sebuah gagasan baru. Tetapi gagasan baru ini perlu kita olah lagi dengan cara melakukan diskusi. Sebenarnya mungkin diskusi merupakan hal tambahan, tapi saya rasa ini cukup penting karena dalam proses diskusi kita dapat bertukar pikiran dengan teman-teman lainnya yang memang memiliki fokus yang sama dengan kita, memiliki minat yang sama, atau mungkin memiliki tujuan yang sama juga. Dalam proses diskusi ini, proses pertukaran sudut pandang pun terjadi, dan hal ini akan menimbulkan gagasan baru atau menciptakan inovasi yang baru lagi terhadap ide prakarya yang akan kita buat. Nah, jadi proses inkubasi ide ini melibatkan banyak sekali orang, tidak hanya diri kita sendiri. Setelah melakukan tahap inkubasi ide, selanjutnya kita masuk ke tahap produksi prakarya. Nah, dalam tahap produksi prakarya ini kita bagi lagi ke dalam 4 tahap. Banyak sekali ya tahapnya. Jadi sebenarnya tahap sederhana saja. Dalam proses produksi prakarya ada 4 tahap diantaranya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu basis pemahaman teknisnya, teknis produksi prakarya yang akan kita buat. Lalu setelah itu kita juga perlu melakukan studi sampel produknya. Nah, lalu diikuti dengan pembuatan prototipe produk, dan
terakhir adalah eksekusi produksi produk tersebut. Kita bahas lagi. Nah, dalam pemahaman teknis produksi yang paling mendasar, kita perlu lebih tahu secara keseluruhan bagaimana sih produksi itu akan terjadi, bagaimana produk ini akan kita buat lalu kita pasarkan kepada masyarakat, dan seperti apa nantinya ketika masyarakat mengkonsumsi produk kita. Nah, hal ini ditujukan sebenarnya agar produk ini mencapai hasil yang diinginkan, yang kita rancang sebelumnya dalam proses inkubasi ide. Jadi jangan sampai pada saat proses produksi ternyata kita membuat produk yang sebenarnya tidak mencapai hasil apapun dari apa yang telah kita rancang sebelumnya. Nah, setelah memahami lebih jelas, lebih dalam lagi mengenai basis produksinya secara teknis, kita maju ke studi sampel. Nah, sebenarnya studi sampel produk ini membuka kemungkinan baru untuk membuat inovasi terhadap ide dari produk yang ingin kita buat. Setelah memahami basis teknis produksi produk yang akan kita buat, kita maju ke tahap studi sampel produknya. Nah, di sini studi sampel produk sebenarnya bertujuan untuk bisa membuka kemungkinan baru dengan cara kita mengambil beberapa sampel untuk mencari pilihan mana yang akan membuat produk kita menjadi lebih inovatif, dan tentunya dalam proses produksinya pun akan lebih efektif. Nah, biasanya kalau misalnya untuk produksi prakarya, kita bisa buat opsinya di aspek misalnya material apa aja yang memungkinkan untuk bisa kita buat dalam prakarya kita. Material seperti apa yang dirasa lebih bernilai ekonomis, atau misalnya material seperti apa yang dirasa mungkin lebih efektif untuk bisa diproduksi untuk menjadi prakarya. Untuk selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui material apa yang akan kita pergunakan, kita sudah mengetahui dengan pasti si basis teknik untuk produksinya. Nah, kita melakukan percobaan terlebih dahulu dalam produksinya, yaitu dengan pembuatan prototipe produk. Nah, sebenarnya pembuatan prototipe produk ini mungkin terbilang seperti kita membuat simulasi dalam memproduksi produk yang sebenarnya nanti. Dan biasanya simulasi ini hanya memproduksi dalam jumlah yang sangat sedikit, atau mungkin biasanya satu gitu untuk industri rumahan. Nah, dalam proses pembuatan prototipe ini kita dapat belajar teknis apa lagi sih yang belum kita ketahui dari hanya sekedar teori saja. Mungkin di basis pemahaman teknis kita hanya mengetahui teknisnya tidak terlalu begitu dalam, tidak terlalu begitu mendetail. Tapi ketika kita membuat produk sesungguhnya dalam bentuk prototipe, kita mungkin akan menemui beragam kerumitan lainnya lagi, beragam kesulitan lainnya lagi yang perlu kita antisipasi dalam produksi produk yang akan kita buat nanti gitu. Prototipe ini tidak hanya diujikan terhadap proses produksi saja, maksudnya tidak hanya demi kelancaran proses produksi, tetapi prototipe ini juga perlu kita perhatikan apakah dia dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang memang sudah kita rancang sebelumnya di tahap inkubasi ide itu. Bayangkan saja jika kita tidak membuat prototipe produk, misalkan kita membuat sebuah alat pakai untuk masyarakat yang memang diadaptasi dari kebudayaan tradisional kita. Nah, alat pakai tersebut tentunya memiliki fungsi dong. Nah, tetapi ketika kita tidak membuat prototipenya, lalu kita langsung memasarkannya kepada masyarakat, ternyata produk tersebut tidak menjawab fungsinya, tidak berguna sama sekali, dan pada akhirnya akan membuat kerugian kepada kitanya. Nah, disinilah betapa pentingnya prototipe itu dibuat. Kita akan melakukan studi kegagalan. Ketika sebuah produk sudah layak untuk diproduksi dan dikonsumsi melalui prototipenya,
barulah kita bisa memproduksi produk tersebut dalam jumlah yang lebih banyak sesuai dengan target yang kita rancang dalam tahap proses perencanaan ide sebelumnya. Ketika melalui beberapa tahap yang telah kita sebutkan tadi dalam proses produksi, seiring berjalannya waktu kita mungkin akan menyadari secara perlahan target pasar seperti apa yang sebenarnya kita incar. Nah, maksudnya ide tidak akan selalu absolut seperti awal. Mungkin ide akan berkembang seiring kita melakukan teknisnya. Sekarang kita masuk ke tahap kontrol kualitas beserta dengan evaluasinya. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari kontrol kualitas ini adalah melakukan pengontrolan terhadap konsistensi identitas atau dari konsep yang kita rancang sebelumnya dalam karya. Nah, jangan sampai kualitasnya tersebut menjadi menurun. Atau proses produksi tidak hanya dipantau pada saat kita memulai produk tersebut untuk dipasarkan, tapi ketika produk itu sampai ke masyarakat pun harus tetap kita awasi kualitasnya. Nah, proses kontrol kualitas ini umumnya mungkin dilakukan pada skala waktu tertentu, dan itu pun bergantung pada jenis produk yang dipasarkan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proses kontrol kualitas ini melalui metode Six Sigma, di mana metode ini merupakan salah satu metode yang sangat berfokus terhadap pengendalian kualitas. Umumnya digunakan dalam sistem produksi sebuah perusahaan atau sebuah badan usaha. Nah, dan ini mungkin juga bisa diterapkan kepada industri-industri kecil sekalipun. Dalam metode Six Sigma ini terdapat beberapa tahapan, seperti tahapan define atau mendefinisikan, tahapan measure, lalu ada tahapan analis, tahapan improve, dan yang terakhir adalah tahap control. Nah, pada tahap define yang pertama, mari kita bahas. Define sebenarnya seperti mengingatkan kembali apa sih yang sebenarnya kita jual, apa sih yang sebenarnya kita pegang teguh sebagai konsep dalam proses penjualan produk prakarya ini, yang tadinya kita memiliki tujuan untuk bisa memanfaatkan potensi dari tradisi lokal yang kita miliki, lalu kita implementasikan ke dalam sebuah bentuk prakarya yang bernilai ekonomi. Akan sayang sekali jika kita melupakan konsep tersebut, dan sampai pada akhirnya produk yang kita jual lambat laun mungkin akan menghilang konsep mengenai identitasnya sendiri. Biasanya dalam sebuah industri terdapat sebuah tim untuk mengelola kualitas, yaitu adalah tim quality control. Nah, biasanya tim ini bertugas untuk menjaga nilai-nilai yang kita pegang teguh dari pada saat perancangan ide mengenai produk tersebut hingga berlangsungnya proses produksi dan pemasaran. Setelah kita mengingat kembali dan kita mulai berpegang teguh kembali pada konsep utama kita dalam proses perancangan produk kita masuk ke tahap measure. Di sini kita melakukan pengukuran ulang terhadap produk yang telah diproduksi. Apakah produk tersebut sesuai dengan parameter dari apa yang kita terapkan sebelumnya? Apakah produk tersebut masih sesuai dengan pengkonsepan produk yang kita lakukan pada proses inkubasi ide? Acuannya mungkin bisa jadi berupa kualitas produk itu sendiri dari segi ketahanan ya, segi materialnya, dan atau bisa juga mengacu pada karakteristik penting yang selalu kita pegang teguh dalam produk tersebut. Yang tidak lain sebenarnya adalah bagaimana karakteristik kebudayaan yang selalu kita sematkan dalam produksi karya tetap selalu ada dan dapat terdistribusikan kepada masyarakat. Selanjutnya ke tahap analyze. Tahap ini mungkin kita mulai menganalisis sebenarnya masalah apa saja sih yang terjadi ketika proses produksi ini berlangsung secara terus-menerus. Di sini mungkin kita bisa menemukan permasalahan sebenarnya, apakah tujuan yang kita rancang selama ini dapat dicapai atau tidak. Barulah kita masuk ke tahap improve. Sebenarnya tahap ini sangat berkaitan erat dengan tahap evaluasi nanti. Tahap improve ini adalah sebuah upaya untuk bagaimana kita mengembalikan kembali kualitas produk yang kita produksi dan kita pasarkan. Terakhir kita masuk ke tahap kontrol.
Nah, sebenarnya pada tahap kontrol ini kita itu seperti memformulasikan aturan dan inovasi dari 4 langkah yang sebelumnya. Nah, sebenarnya pengawasan ini itu berawal dari berbagai macam segi, mulai dari segi keorganisasian dari industri itu sendiri, lalu ke tahap produksinya, bahkan hingga ke respon konsumsi produk dari konsumennya. Setelah kita melewati tahap kontrol kualitas, sekarang kita maju ke tahap evaluasi. Untuk lebih mudahnya sebenarnya di sini menggunakan metode lagi nih. Metode yang bisa digunakan pada tahap evaluasi ini adalah metode SWOT. Kita mulai bahas dari aspek-aspek yang sebenarnya bisa kita temui dari dalam industri kita sendiri atau mungkin dari dalam diri kita sendiri. Nah, aspek yang berada di dalam diri kita sendiri atau mungkin kita bisa sebut sebagai aspek internal adalah dari aspek kekuatan dan kelemahan. Nah, di sini seperti kita mulai menganalisis kembali nih, apa sih kelemahan dari produk kita dan apa sih kelebihan dari produk kita. Contoh lebih mudahnya bisa kita temui misalnya dari industri permusikan. Mungkin kekhasan sebuah musik tradisional, bisa katakan itu bisa jadi sebuah pagelaran musik tradisional, atau mungkin yang nantinya akan berupa produk sebuah rekaman musik tradisional, bisa menjadi kekhasannya adalah nilai lebih dari produk tersebut. Namun kekhasan ini sendiri menjadi melemahkan produk itu sendiri jika ternyata nilai-nilai yang terkandung di dalam produk tersebut cukup tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang. Tetap perlu diperhatikan juga ya, berapa takaran inovasi yang ingin kalian tambahkan ke dalam produk kalian, seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Tentunya jika kita ingin memanfaatkan potensi budaya lokal dan ingin mengeksplorasinya, perlu kita pertimbangkan dengan baik ya, gimana caranya agar produk yang ingin kita berikan itu tetap bisa relevan sesuai dengan tren masyarakat di zaman sekarang. Selanjutnya kita mulai bisa bahas ke aspek yang sebenarnya cakupannya berada di luar diri kita atau di luar industri kita. Aspek ini yaitu adalah aspek peluang dan aspek ancaman. Sebuah ancaman dapat dikatakan menjadi hanya sebuah tantangan, dan sebuah peluang jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik dapat dikatakan juga menjadi sebuah ancaman bagi industri kita. Peluang ini adalah hal-hal yang memberi potensi kepada ide kita untuk dapat diterima dan berkembang di masyarakat. Dan sebenarnya peluang itu juga bisa kita lihat dari tren masyarakat yang memang sedang terjadi sekarang. Ancaman ini sebenarnya adalah hal yang menyulitkan atau membuat ide kita tidak berkembang. Nah, namun jika kita pandai mengatasinya, tentu itu akan menjadi peluang dan malah akan menjadi nilai jual yang lebih tinggi lagi. Dan sekarang kita telah sampai di tahap publikasi dan pemasaran. Pada bagian ini erat kaitannya dengan istilah marketing mix. Dalam marketing mix ini terdapat 4 poin utama dari strategi pemasaran dan publikasi produk. Di antaranya itu adalah ada poin produk, poin price, poin place, dan poin promotion. Dalam poin produk, kita sebagai pelaku usaha tentu perlu mengetahui sebenarnya produk apa sih yang akan kita jual kepada masyarakat. Dengan kata lain, sebenarnya produk yang kita pasarkan adalah sebagai bentuk lain dari agen edukasi kebudayaan dan bisa juga bernilai ekonomi kepada masyarakat. Kita ke poin price. Nah, di poin ini sebenarnya kita merancang strategi penerapan harga terhadap produk yang akan kita jual. Penerapan harga ini secara tidak langsung sebenarnya adalah bagaimana kita menerapkan harga atau kita memberikan penghargaan terhadap konten-konten yang ada di dalam produk kita, yang tidak lain adalah konten-konten kebudayaan. Penerapan harga ini diatur berdasarkan hasil observasi kita terhadap kondisi dan situasi masyarakat sekarang. Selanjutnya ada poin place. Dalam poin ini kita mungkin akan membicarakan hubungan antara distribusi produk dengan akses calon konsumen kita. Diperlukan strategi khusus yang nanti akan disesuaikan dengan target konsumen kita. Dan yang terakhir adalah poin promosi. Kegiatan promosi sebenarnya merupakan proses komunikasi pemasaran. Tentu banyak sekali opsi dari cara mempromosikan produk kita.
Namun kita perlu mencari strategi yang tepat untuk bisa memasarkan produk kita kepada masyarakat dengan baik. Mungkin kita sederhananya bisa mulai dari memahami bagaimana cara konsumen membutuhkan sebuah produk itu sendiri. Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung sesi berbagi ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya kita masih memiliki banyak sekali potensi kearifan lokal yang terdapat di sekitar kita yang mungkin sebenarnya belum bisa kita manfaatkan secara maksimal. Nah, mengingat dari tahapan proses pemanfaatan potensi dan proses eksplorasinya, hal tersebut akan menimbulkan produk prakarya yang lebih beragam lagi dan tentunya juga lebih menarik dan memiliki nilai ekonomi yang baik pula. Tentunya hal ini juga akan menunjang kesejahteraan masyarakat dimulai dari sektor perekonomian dan kebudayaannya. Dan yang paling pentingnya lagi adalah kita tetap mempertahankan orisinalitas ide kita, di mana ide itu yang telah kita dapatkan dari tahap-tahap yang kita bincangkan sebelumnya, yaitu pada proses pencarian ide. Baik, mungkin sampai di sini dulu sesi berbagi dari saya mengenai proses pemanfaatan dan eksplorasi potensi lokal dalam wujud prakarya. Semoga dari perbincangan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman yang memang memiliki semangat untuk bisa membuat prakarya yang berbasis dari kebudayaan kita. Sekian dan terima kasih.